In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve te fratres, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Ngeri sekali ya serangan Protestan terhadap Maria ya. Tapi ini menurut saya, refleksi kecil saya itu ya soal permusuhan antara perempuan dan ular sih. So, kita mau bilang apa? Tapi ada video terbaru dari Pendeta Deking Gadas yang mencoba untuk menanggapi argumen Duns Scotus, dan menariknya bahwa pemaparannya justru menutup pintu keberatan Protestan polemikus sendiri. Jadi menurut saya, teman-teman Protestan yang sudah menonton video terakhir Deking Gadas tentang argumen Duns Scotus harusnya mulai berhenti karena masalahnya bukan lagi Maria tidak membutuhkan penyelamat. Ya, mari kita akan dalam katekese kesempatan ini saya akan menunjukkan bahwa kritik reformat itu kurang kuat. Tanggapannya terlalu menyederhanakan argumen Scotus supaya bisa dipukul, ya bikin versi paling lemahnya. Ya. Tapi saya akan tunjukkan bahwa kritiknya belum berhasil. Ya, belum berhasil. Jadi tantangan saya belum terjawab oleh para apologet Protestan Reformed pada umumnya. Bagian mana dari dogma Immaculata yang bertentangan dengan wahyu ilahi? Tidak terbukti. Jadi seharusnya kamu berhenti. Sejauh ini paling Anda hanya bisa mengatakan bahwa dogma Maria Immaculata tidak sesuai dengan sistem teologi reformat. Oke, itu sah-sah saja, Anda tidak perlu percaya. Tapi jangan sok bilang itu dongeng yang dibikin-bikin oleh Katolik. Tidak valid itu argumen. Oke, vamonos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Mariologi Duns Scotus dan problem kritik reformat. Ya, kita akan menimbang keberatan Deking Gadas terhadap penebusan preventif Immaculata. Nah, untuk mendukung katekese ini, karena iman Katolik itu bukan ajaran pribadi Patris Allegro. Jadi Patris Allegro menemukan artikel terbaru. Ya, ada beberapa artikel, tapi yang terbaru adalah artikel dari Sławomir Jerzy Kunka, ya, seorang teolog Katolik dari Polandia. Dia berasal dari Department of Systematic Theology, Faculty of Theology dari Nicolaus Copernicus University di Torun, Poland. Ya, jadi saya pernah di sana, jadi tahu bagaimana orang di situ berapologi ya. Ya, artikel dari Sławomir Jerzy Kunka ini diterbitkan 12 Desember 2022 di jurnal Religions. Dalam edisi khusus The Virgin Mary in the Middle Ages and the Renaissance, Devotion and Iconography. Saya kira bisa ditemukan karena filenya terbuka untuk umum, ya, bisa dibaca, bisa di-download. Oke. Nah, setelah membaca tulisan Jerzy Kunka ini, mari kita menggunakannya untuk memeriksa keberatan Deking Gadas. Ya, jadi begini, pembacaan atas Mariologi Duns Scotus itu tidak bisa dimulai dari satu slogan, satu teks mengenai penebusan preventif, lalu segera diadili dalam pertanyaan mana ayat eksplisitnya. Ya, cara demikian justru memotong Scotus dari keseluruhan arsitektur teologinya sendiri. Penebusan preventif sendiri, yaitu gagasan bahwa Allah dapat menyelamatkan seseorang dengan mencegahnya jatuh ke dalam dosa sejak awal, bukan sekedar menghapus dosa yang telah ada, merupakan konsep kunci dalam argumen Scotus. Ya. Nah, artikel yang saya sebutkan tadi dari Sławomir Jerzy Kunka mengenai the eternal plan of the Father and the Immaculate Conception of the Mother
menegaskan bahwa Mariologi Scotus harus dipahami secara integral dari teologi penciptaan, predestinasi Kristus, inkarnasi, mediasi Kristus, kebebasan Allah, dan rencana kekal Bapa. Agak aneh ya, dalam ceramah keberatan Dekingadas tidak muncul predestinasi ya. Bahkan Kunka ini, Jerzy Kunka ini mengingatkan bahwa pemikiran Scotus tidak dapat dimengerti hanya dengan mengambil fragmen-fragmen terpilih tanpa melihat keseluruhan doktrinnya. Jadi dia sudah jelaskan seperti itu. Dan ini langsung menyingkap kelemahan dasar kritik Dekingadas. Pendeta ini membaca argumen Scotus hampir semata-mata sebagai sebuah silogisme modal. Silogisme modal itu argumen yang memakai kategori kemungkinan, keharusan, dan aktualitas. Jadi, silogisme modalnya adalah Allah mampu mempertahankan Maria dari dosa, hal itu fitting, sesuai, maka Allah melakukannya. Nah, kemudian sang pendeta kita yang baik hati, rajin menabung, dan suka berdebat itu menyebut transisi itu non sequitur. Padahal Mariologi Scotus jauh lebih luas daripada skema tersebut. Ya. Kemudian mari kita bongkar pelan-pelan ya. Yang pertama, titik berangkat Scotus bukan Maria, tetapi primasi Kristus. Ya. Mariologi Scotus sesungguhnya merupakan konsekuensi dari kristologisnya. Ini orang Katolik sering mengulang-ulang ini, tapi banyak polemikus Protestan tidak tobat-tobat juga ya. Bagi Scotus, inkarnasi bukan sekedar operasi penyelamatan yang dipaksakan oleh dosa Adam. Inkarnasi adalah summum opus Dei, karya tertinggi Allah. Kristus berada dalam pusat rencana kekal Allah, bukan menjadi semacam plan B setelah manusia berdosa. Ya. Jadi artikel dari Kunka itu menunjukkan bahwa Scotus membaca teks-teks Paulus seperti Kolose bab 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kemudian Efesus bab 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Dia membaca itu mengenai Kristus yang ada sebelum segala sesuatu dan soal predestinasi sebelum dunia dijadikan. Itu sebagai dasar bagi visi pandangan bahwa seluruh ciptaan terarah kepada Sang Sabda. Ya. Artinya urutannya bukan Adam berdosa, manusia membutuhkan penebusan, Kristus harus datang, Maria kemudian dipilih. Ya. Dalam struktur skotistik, kalau Scotus, skotistik, Thomas Aquinas, Thomistik. Dalam struktur skotistik, secara ordo intensionis jauh lebih fundamental. Dari segi aturan keterarahan itu lebih mendasar. Allah menghendaki Kristus, kemudian ciptaan diarahkan kepada Kristus, inkarnasi merupakan pusat rencana ilahi, lalu Maria ditentukan dalam relasinya kepada inkarnasi. Ya. Karena itu, Mariologi Scotus sejak awal bersifat kristosentris, bukan mariosentris. Ya. Marianya tidak penting, tapi karena Kristus sangat penting, maka Maria kena getahnya seperti itu. Maria tidak mendapat privilege yang berdiri sendiri. Privilege Maria bersumber dari primasi Kristus. Biang keroknya adalah Yesus sendiri. Begitu. Kunka merumuskan hal ini secara sangat jelas dalam artikelnya, tulisannya itu. Tempat khusus Maria dalam tata rahmat mengikuti primasi Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan. Maria memperoleh tempat tersebut karena dia adalah bunda Kristus. Nah, soal inkarnasi ini penting karena mengingat perdebatan saya dengan pendeta MYM jatuhnya ke inkarnasi juga. Nah, akhirnya inkarnasi itu hanya konsep abstrak dalam teologi reformed. Dan ini penting untuk menanggapi Deki, sebab kritik reformed sering memperlakukan Immaculata seolah-olah Katolik mula-mula menetapkan bahwa Maria harus istimewa, lalu mencari-cari alasan metafisis untuk mengistimewakannya. Itu sebenarnya penyakit banyak polemikus Protestan ya. Katolik bikin dogma dulu, baru cari alasan metafisis untuk membenarkan diri.
Scotus justru bergerak sebaliknya. Christus primus, Maria in relatione ad Christum. Kristus yang pertama dan Maria ada dalam relasi itu. Bukan Maria istimewa, maka Kristus harus menyesuaikan diri dengan. Tidak, terbalik. Poin yang kedua, rencana kekal Allah itu mendahului problem dosa ya. Ini konsep yang menentukan, yaitu predestinasi. Dalam pemikiran Scotus, Allah bertindak secara bebas. Dunia tidak lahir dari keharusan metafisis. Allah mencipta karena cinta dan kehendak bebasnya. Karena itu, dosa manusia tidak boleh diperlakukan seakan-akan menjadi prinsip pertama yang menentukan seluruh tindakan Allah. Scotus memahami bahwa Allah sebelum dunia dijadikan telah menghendaki kebahagiaan mereka yang dipilihnya. Tidak berdasarkan jasa atau kesalahan yang secara temporal baru akan terjadi kemudian. Ya. Nah, dalam tata ini Maria memiliki posisi khusus sebagai bunda putra Allah dan yang penuh rahmat. Ya. Jadi, kesalahan mendasar kalau Mariologi Scotus direduksi menjadi pertanyaan seperti, setelah Maria menjadi bagian keturunan Adam, bagaimana supaya dia lolos dari dosa asal? Pertanyaan Scotus lebih fundamental. Bagaimana Maria ditempatkan dalam rencana kekal Allah yang berpusat pada Kristus? Ini bukan permainan kata, bro. Ini perubahan paradigma. Nah, Pendeta Deki Gadas menggunakan paradigma terutama remedial. Ya, remedial. Dosa, baru kemudian penebusan. Scotus menggunakan paradigma yang lebih luas. Rencana kekal, Kristus, penciptaan, inkarnasi, penebusan terhadap dunia, ya, dunia yang faktualnya jatuh. Begitu. Jadi sudah ada rencana kekal, Kristus, penciptaan, inkarnasi, baru penebusan terhadap dunia yang faktualnya jatuh. Ya. Karena itu, ketika Pendeta Deki mengatakan bahwa preventive redemption hanyalah spekulasi metafisis yang mencoba menghindarkan Maria dari universalitas dosa, dia sedang membaca Scotus dari hilir dan mengabaikan hulunya. Jadi kesalahan mendasar Deki Gadas dia tangkap di ujung. Tidak cek pohonnya dari mana. Itu bahaya sekali. Dan penyakit polemikus reformat ada di situ. Ya, penyakit parah, kronis, akut. Poin yang ketiga, Maria itu tidak dikeluarkan, tidak diabaikan dari penebusan Kristus, tidak dikecualikan dari penebusan Kristus. Dan justru disinilah inovasi Scotus yang paling terkenal. Ya. Thomas Aquinas menghadapi problem serius. Kalau Maria tidak pernah terkena dosa asal, tampaknya dia tidak membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Padahal Kristus adalah penebus universal. Ini pertanyaan berat untuk Thomas ya. Nah, Pendeta Deki sendiri mengakui bahwa Scotus memberikan jawaban yang sangat kuat terhadap dilema ini dan bahwa argumentasinya berhasil menunjukkan koherensi penebusan preventif. Scotus membedakan dua modus penebusan, bukan? Ya. Pertama, seseorang dapat diselamatkan dengan dibebaskan dari dosa yang sudah dikenakan kepadanya. Yang kedua, seseorang dapat diselamatkan dengan dipertahankan agar dosa itu tidak pernah mengenainya. Ya. Scotus sendiri sebagaimana dikutip Kunkal dalam artikel tadi itu, menyatakan bahwa sebagaimana manusia lain membutuhkan Kristus supaya dosa yang telah mereka tanggung dihapus melalui jasanya, Maria membutuhkan seorang mediator yang melindungi dari dosa. Nah, dalam Lectura in Librum Tertium Sententiarum, Scotus menulis seperti ini dalam bahasa Latinnya. Et haec est maxima redemptio, ut aliquem preservet Deus, ne incurrat maculam, quando alios postquam incurrerunt, liberat ab ea. Ya, atau ya itu dalam karyanya Lectura in Librum Tertium Sententiarum. Ya, dan inilah penebusan terbesar.
bahwa Allah memelihara seseorang agar tidak terkena noda. Sementara yang lain setelah jatuh ke dalamnya, dia bebaskan dari noda itu. Yang lain, jadi penebusan terbesar adalah Allah memelihara seseorang supaya tidak terkena noda. Sementara untuk yang lain, setelah jatuh dalam noda itu baru dibebaskan dari noda. Termasuk Allegro itu jatuh dulu baru dibebaskan. Maria tidak. Jadi kutipan ini memperlihatkan transparan bagaimana Scotus sendiri menganggap preservasi Maria sebagai bentuk tertinggi dari karya penebusan Kristus, ya. Bentuk tertinggi karya penebusan Kristus. Jadi Maria tidak kurang ditebus, dia ditebus secara lebih preventif. Ya. Perbedaannya bukan manusia lain ditebus oleh Kristus, Maria tidak. Tetapi manusia lain ditebus secara liberatif, Maria ditebus secara preservatif. Dan di sini keberatan bahwa Maria tidak membutuhkan juru selamat, kolaps, runtuh. Jadi stop ya. Stop pakai itu jiwaku bersyukur, hatiku bersyukur karena Allah penyelamatku. Ya, aku lupa ya ayat persisnya. Poin yang berikutnya, Kristus sebagai perfectissimus mediator, mediator sempurna, pengantara sempurna. Ya, Scotus tidak berhenti pada kemungkinan bahwa Allah bisa mencegah dosa. Dia tidak berhenti di situ. Pusat argumentasinya adalah kesempurnaan mediasi Kristus. Kesempurnaan mediasi Kristus. Jadi ada lektura dari Scotus yang dikutip Kunka itu, Kristus adalah mediator yang paling sempurna. Sebagai mediator paling sempurna, dia harus melaksanakan derajat mediasi tertinggi terhadap seseorang. Dalam relasinya kepada Maria, mediasi itu mencapai bentuk tertinggi ketika Kristus tidak hanya mengampuni dosa, tetapi mencegah bundanya terkena dosa asal. Jadi begini, Kristus itu mediator paling sempurna kan? Nah, untuk mengeksekusi kesempurnaan mediatornya itu, dia harus melaksanakannya pada seseorang secara sempurna. Ya, paham? Dan itu ada pada Maria. Ini prinsip penting. Pengampunan adalah karya penebus, preservasi juga karya penebus. Nah, bahkan bisa dikatakan secara analogis, seperti yang sudah muncul dalam polemik-polemik, dokter yang menyembuhkan penyakit adalah dokter. Dokter yang mencegah penyakit sebelum berkembang tidak menjadi kurang dokter. Ya kan? Malah pada tingkat tertentu, tindakan preventif menunjukkan efektivitas yang lebih besar. Karena itu, ketika Pendeta Deki berkata bahwa Maria harus terlebih dahulu terkena dosa supaya Kristus dapat menjadi juru selamatnya, Scotus justru mempertanyakan definisi tersembunyi di balik keberatan tersebut. Mengapa menyelamatkan harus selalu berarti mengeluarkan seseorang setelah jatuh? Nah, ini Pak Deki harus titip salam untuk Pak Estra ya. Tidak ada keharusan semacam itu. Dan Pendeta Deki akhirnya mengakui sendiri bahwa Alkitab mengenal tindakan Allah yang mencegah dosa. Misalnya terhadap Abimelek dan Daud. Dengan begitu, kategori gratia preveniens atau preservativa tidak dapat disebut asing sama sekali terhadap cara Allah bertindak. Ya kan? Jadi titip salam untuk Estra Surya. Kemudian problem dari kritik Deki ada di mana? Dia mereduksi Scotus menjadi metaphysical possibility. Ya. Deki kemudian membuat keberatan utama. Allah mampu tidak sama dengan Allah melakukannya. Secara logis ini benar. Dari mungkin P tidak mengikuti bahwa terjadi P. Oke. Mungkin P, modal P tidak mengikuti P. Oke. Itu simbolik ya. Saya mungkin ke Roma tahun depan, tapi tidak berarti bahwa saya bisa ke Roma. Tidak berarti bahwa nanti saya bagaimana ya? Ya mungkin saya akan ke Roma, tapi belum tentu juga saya ke Roma. Mungkin besok saya sudah pergi pulang ke Kei sana. Tapi kritik tersebut hanya berhasil kalau seluruh argumentasi Scotus memang sekedar mungkin, maka aktual. Ya, padahal
sebagaimana dijelaskan Kunka dan Mariologi Scotus justru memperlihatkan sebaliknya. Begini, Scotus itu memulai dari primasi Kristus, predestinasi kekal, inkarnasi sebagai karya tertinggi Allah, kebebasan Allah, hubungan unik Maria dengan Sang Sabda, kesempurnaan mediasi Kristus, universalitas penebusan, dan kesesuaian privilege Maria dengan keseluruhan tata tersebut. Jadi banyak sekali itu yang diabaikan saja. Jadi ambil yang paling lemah, lalu tabrak, lalu bilang, oh berarti Immaculata runtuh. Tidak. Karena itu, possibility adalah salah satu tahap argumentasi, bukan keseluruhan argumentasi. Nah, Pendeta Deki benar bahwa kemungkinan saja tidak membuktikan aktualitas. Iya, setuju. Itu benar. Kemungkinan saja tidak membuktikan aktualitas. Tetapi dia salah kalau menyimpulkan bahwa karena kemungkinan metafisis tidak sama dengan aktualitas, maka argumentasi Scotus gagal. Itu salahnya Deki di situ. Yang mengikuti hanyalah kemungkinan metafisis saja belum cukup. Dia harus menyatakan seperti itu. Kemungkinan metafisis saja belum cukup. Scotus tidak harus berhenti pada saja. Berikutnya, bahkan potuit, decuit, ergo fecit bukan kutipan Scotus. Itu perlu kita ingat bersama ya. Itu bukan kutipan langsung dari Scotus. Ada fakta tekstual yang sangat penting dan secara langsung mengoreksi cara Dekingaras mempresentasikan argumen tersebut. Kunka mencatat bahwa formula terkenal potuit, decuit, ergo fecit secara keliru sering diatribusikan langsung kepada Duns Scotus. Jadi ini ibarat Roma locuta causa finita ke Agustinus kan. Formula itu merupakan ringkasan kemudian, sekalipun memang menangkap pola argumentatif yang digunakan Scotus dan berasal dari tradisi yang dia terima, antara lain melalui William of Ware. Dan ini penting, signifikan, karena Pendeta Deki menghabiskan banyak energi memperlakukan formula tersebut seakan-akan itu adalah silogisme formal dari Scotus. Potuit, decuit, ergo fecit. Lalu dia membongkar bentuk formal itu sebagai non sequitur. Tetapi kalau formula itu sendiri merupakan ringkasan tradisional, bukan silogisme formal yang ditulis Scotus, maka serangan Deki sejak awal menargetkan versi yang sudah disederhanakan. Dan di sini berlaku prinsip hermeneutik yang sangat-sangat mendasar, elementer. Jangan mengkritik seorang pemikir dari slogan mengenai pemikir tersebut kalau kita masih memiliki struktur argumentasinya yang lebih lengkap. Ya, begitu. Kemudian, fittingness Scotus bukan imajinasi liar, imajinasi bebas. Pendeta Deki juga menyatakan bahwa argumen fittingness sekedar bayangan intelektual kalau tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab suci. Oke, sah ya keberatan. Tapi sebagaimana ditunjuk oleh Kunka, ini ada nuansa yang justru sangat penting. Ya, prinsip Scotistik adalah bahwa kepada perawan Maria dapat diaskripsikan, ascribe diberikan ya, tapi ya ini istilah teknis, dapat diaskripsikan prerogatif yang paling sempurna selama tidak bertentangan dengan kesaksian kitab suci dan deklarasi magisterium gereja. Salahnya di sini. Jadi saya selalu bilang, tunjukkan bagian mana dari dogma Immaculata yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Magisterium sendiri merujuk kepada otoritas resmi gereja Katolik ya. Paus, para uskup yang bersama-sama menetapkan, menafsirkan, dan menjaga ajaran iman serta moral Katolik. Dalam struktur dogmatis Katolik, magisterium berperan sebagai penafsir otentik kitab suci dan tradisi gereja. Jadi ini bukan apapun yang terdengar indah mengenai Maria, mari kita jadikan dogma. Strukturnya dibatasi oleh dua pagar, Scriptura dan Ecclesial Rule of Faith. Ya. Selain itu, fittingness beroperasi di dalam struktur kristologis yang sudah ada. Maka decuit berarti kira-kira
Apakah privilege ini harmonis dengan siapa Kristus itu, siapa Maria dalam relasinya dengan Kristus, dan bagaimana karya keselamatan Allah dipahami? Itulah argumentum ex convenientia. Ya. Argumentum ex convenientia. Argumentum ini bukan demonstrasi matematika, ya, tetapi teologi tidak semuanya berbentuk demonstrasi matematika, ya kan? Kemudian ya kita lanjut, beberapa hal lain sebenarnya tidak cukup kuat. Tidak ada ayat preventive redemption, ini sudah jatuh ke penyakit kronisnya lagi. Tidak ada ayat preventive redemption. Keberatan yang salah level sebenarnya. Pendeta Deki menyerang Lukas bab 1 ayat 47 dengan mengatakan bahwa frase Allah juru selamatku tidak menyebut penebusan preventif. Iya, karena itu menurut dia memasukkan konsep skotus ke dalam teks merupakan eisegesis. Eisegesis itu maksudnya kita baca dulu pakai apa yang ada dalam pikiran kita untuk memahami itu. Tidak menarik keluar eksegesis, tapi eisegesis, memasukkan ke dalam. Masalahnya, saudara-saudara, Lukas bab 1 ayat 47 memang tidak dimaksudkan sebagai definisi skolastik preventive redemption. Bukan. Ya. Bukan, sekali lagi. Ayat itu memberikan datum. Datum. Memberikan sesuatu. Datum itu kan bahasa Latin artinya pemberian kan. Maria memiliki Allah sebagai juru selamat. Artinya, juru selamat Allah itu Maria. Itu saja. Pertanyaan teologis berikutnya, apakah seseorang harus pernah berada dalam dosa supaya Allah bisa menjadi juru selamatnya? Scotus menjawab, sonde perlu. Ya. Jadi struktur penalarannya, scripture, kitab suci, Maria diselamatkan. Sistematik teologi sistematis, keselamatan bisa bekerja liberatif maupun preservatif. Dan itu bukan eisegesis. Ya. Kalau setiap konsep sistematis yang tidak muncul secara verbal dalam ayat disebut eisegesis, maka pendeta Deki harus konsisten juga terhadap terminologi seperti Trinity, Homoousios, Hypostatic Union, Extra Calvinisticum, Covenant of Works, bahkan konstruksi teknis sola scriptura sendiri. Teologi sistematis selalu bertanya bukan hanya apa kata yang tertulis, tetapi juga apa implikasi konseptual dari keseluruhan yang diwahyukan. Apa implikasi konseptual? Ini penting, bro. Nah, kemudian Deki justru membuktikan preseden preventif. Ya, Pendeta Deki sendiri kemudian memberikan sejumlah contoh bahwa Allah mencegah orang melakukan dosa tertentu. Dia menyebut Abimelek, Laban, dan Daud. Kemudian dia mengatakan bahwa itu hanya preventing a specific sin, bukan preventing every sin. Benar. Tetapi konsekuensinya justru prinsip tindakan preventif Allah sudah dibuktikan secara biblikal. Jadi Anda sudah menunjukkan bahwa itu tidak anti-biblikal, ya. Yang tersisa hanyalah soal cakupannya. Perbedaan satu dosa dan keseluruhan kondisi dosa itu perbedaan extent, perbedaan perluasan, bukan perbedaan genus tindakan ilahi. Paham ke tidak? Bukan tindakan yang berbeda, tapi hanya beda luasnya saja, begitu. Nah, di sini kembali ke tadi primasi Kristus, posisi Maria, dan seterusnya. Jadi perbedaan extent, bukan perbedaan genus tindakan ilahi, bukan tindakan yang berbeda lagi, tindakan yang sama, yang tidak anti-biblis. Ya. Hanya perbedaan extent, perluasannya saja. Karena itu, Deki tidak bisa lagi berkata bahwa preventive grace adalah konsep tanpa analogi kitab suci. Ya, berhenti. Dia sendiri, Anda sendiri, sudah menyediakan analoginya. Tetapi analogi tersebut belum sendirian membuktikan Immaculata. Iya, analogi tersebut tentu saja belum sendirian membuktikan Immaculata. Ya, orang Katolik tidak takut dengan itu. Tapi analogi itu menghancurkan klaim yang jauh lebih besar bahwa preservasi ilahi merupakan konsep asing bagi wahyu.
Jadi titip salam untuk Esther Soru ya. Nanti jelaskan kasih dia bahwa preventive grace itu bisa. Beritahu juga dengan MBM. Kemudian soal special vocation does not entail exceptional ontology. Oke. Pendeta Deki juga membandingkan Maria dengan Abraham dan Daud. Allah memberi keduanya panggilan sangat besar, tetapi mereka tetap berdosa. Ya, mereka tetap berdosa. Karena itu menurut Deki, panggilan istimewa Maria tidak mengharuskan status ontologis istimewa. Menurut saya ini alasannya dibuat-buat ya. Proposisinya memang benar ya. Kesimpulannya tidak mengenai Scotus. Scotus tidak membuat kaidah universal bahwa setiap special vocation menghasilkan sinlessness. Setiap panggilan khusus menghasilkan imakulata. Tidak, itu bukan klaim dari Scotus. Dia berbicara tentang keunikan konkret Maria dalam satu-satunya misteri inkarnasi. Kata kuncinya misteri inkarnasi. Saya teringat ya, perseteruan dengan MDM juga akhirnya jatuhnya di soal inkarnasi. Saya secara tentatif menyimpulkan bahwa Protestantisme itu anti-inkarnasi. Ya. Kunka dalam artikel kita tadi itu menjelaskan bahwa dalam rencana skotistik, predestinasi Kristus mencakup predestinasi Maria. Melalui Maria, menurut rencana yang sama, Sang Sabda akan mengambil kodrat manusia. Ingat, Reformed itu mengagungkan predestinasi, tapi lupa bahwa ada predestinasi Maria di sini. Ya, predestinasi Maria. Jadi kamu termakan dengan doktrin kamu sendiri. Ya, Abraham itu tidak berada dalam hubungan maternal dengan Sang Sabda. So, lewat. Daud tidak memberikan kemanusiaan kepada Sang Sabda. So, lewat. Paulus tidak menjadi Theotokos, geser. Jadi, analogi Abraham dan Daud tidak membuktikan apapun, kecuali bahwa sebuah tugas besar tidak secara logis selalu menuntut ketidakberdosaan. It's not by logic, ya, harus selalu menuntut ketidakberdosaan. Dan gereja Katolik juga tidak mengajarkan itu. Ya, kalau tidak, ya Dekingares harus imakulata dulu, baru bisa berkhotbah kan. Kemudian, ya ini menurut saya ini argumen paling lucu ya. Yang diulang-ulang oleh polemikus yang mulai kehilangan pegangan. Infinite regress, ya tidak kena sama sekali dengan Scotus. Ya. Keberatan Dekingares yang paling lucu, dia mengulang apa? Ini maksudnya ini yang paling lucu ya. Jika Maria harus tanpa dosa supaya Kristus tidak terkena dosa, maka Ibu Maria juga harus tanpa dosa, neneknya juga, dan seterusnya. Saya pikir ini hanya pemain Facebook dong yang buat ini. Padahal Dekingares sang rektor juga bisa bermain yang ini ya. Receh sekali. Ini bergantung pada doktrin yang bukan milik Scotus maupun gereja Katolik. Sorry. Imakulata tidak dijelaskan melalui ibu suci menghasilkan anak suci. Justru Scotus menjelaskannya melalui jasa Kristus diterapkan kepada Maria secara antisipatori atau preservatif. Nah, Kunka juga menegaskan bahwa kontribusi Scotus adalah menemukan bagaimana Maria dapat ditebus oleh salib Kristus dalam antisipasi jasa putranya. Jadi rantai kausalnya Kristus, meritum Christi, preservasi Maria. Bukan Ana tanpa dosa, Maria tanpa dosa, Kristus tanpa dosa. Tidak ada regresi, bro. Berhenti bermain mainan yang rupanya sulit dilepas ya mainan ini. Terlalu terobsesi dengan mainan ini, mainan regresi ini. Regresi hanya muncul setelah Deki dan kawan-kawan mengganti doktrin Scotus ini dengan model genetis biologis yang tidak pernah diajarkan Scotus ya. Jadi ini namanya apa? I don't know. What do you call this fallacy? Kemudian ada hubungan imakulata dan predestinasi Maria. Ini kalau Reformit sama sekali tidak menyitir predestinasi, memang agak aneh ya. Salah satu aspek paling penting ya dari artikel Kunka, Jerzy Kunka yang hilang dari kritik Deki adalah hubungan antara predestinasi Kristus dan predestinasi Maria.
Kayaknya ini harus titip salam banyak buat ini Estresor ya. Dalam retorika, bukan retorika, dalam rekonstruksi Mariologi Skotistik, ya, yang diberikan oleh Jerzy Kunka tadi, Sławomir Jerzy Kunka, preservasi Maria dari dosa asal merupakan unsur integral dari penempatannya sebagai Bunda Kristus dalam rencana ilahi. Privilege Maria merupakan konsekuensi dari primasi Sang Putra dan dari peranannya sebagai mediator absolut. Dan ini mengubah medan debat. Medan berubah. Ya. Dekingaras memandang Immaculata terutama sebagai pengecualian terhadap universalitas dosa yang harus dibuktikan. Deki dan kawan-kawan itu. Mereka melihat Immaculata terutama sebagai pengecualian terhadap universalitas dosa yang harus dibuktikan. Scotus memandangnya sebagai bentuk tertentu penerapan universalitas penebusan Kristus dalam konteks predestinasi bundanya. Itulah perbedaan mendasarnya. Maria bukan pengecualian dari Kristus. Maria adalah kasus paling radikal ketergantungan kepada Kristus. Sangat tergantung pada Kristus. Ya. Kemudian soal universalitas penebusan tidak berarti keseragaman modus penebusan. Ini penting. Di balik kritik Deki terdapat asumsi yang jarang dinyatakan, tetapi sangat menentukan. Nah, ini asumsi Protestan yang sama sekali tidak diperiksa. Mereka hanya mengasumsikan begitu saja. Kalau Kristus menebus semua manusia, dia harus menebus semua manusia dengan modus yang sama. Ini asumsi Protestan yang tidak pernah dibuktikan. Tugas Anda membuktikan bahwa kalau Kristus menebus semua manusia, dia harus menebus semua manusia dengan modus yang sama. Tetapi dari universalitas efek tidak mengikuti uniformitas modus. Dari efek yang universal tidak mengikuti cara yang seragam. Ya. Tidak harus caranya seragam. Semua manusia membutuhkan rahmat. Tapi rahmat bekerja dalam cara berbeda. Seorang bayi dibaptis tanpa pertobatan aktual seperti orang dewasa. Para nabi dikuduskan dalam panggilan mereka dengan cara yang berbeda dari Paulus. Abimelek dicegah dari dosa tertentu. Daud dicegah melakukan pertumpahan darah tertentu. Maria. Jadi, tidak ada kontradiksi formal ketika mengatakan bahwa Kristus adalah penebus universal, tetapi efek penebusannya diaplikasikan secara unik kepada orang tertentu menurut rencana Allah. Ya, dan di situ argumen Scotus berdiri teguh. Ya, apa? Kristus adalah penebus universal, tetapi efek penebusannya diaplikasikan secara unik kepada orang tertentu menurut rencana Allah. Ya. Nah, yang penting ditegaskan di sini adalah Immaculata bukan rival bagi salib, tetapi buah dari salib. Dan ini inti Mariologi Scotus yang paling sering hilang dalam polemik. Immaculata bukan Maria tidak perlu salib, tetapi salib begitu efektif sehingga jasanya bisa diterapkan kepada Maria secara antisipatori. Ya, Kunka menyatakan bahwa Scotus membuat mungkin bagi teologi Barat untuk menerima bahwa Maria ditebus oleh salib Kristus dengan antisipasi terhadap jasa putranya. Jadi kalau seorang reformed ingin menyerang Scotus atas nama keagungan salib, dia harus berhati-hati. Scotus justru sedang memperluas cakupan efektif salib. Salib tidak hanya mampu membersihkan noda sesudah ada. Salib juga mampu mencegah noda itu menguasai seseorang. Itu bukan pengurangan kristologi. Itu klaim tentang supremasi rahmat Kristus. Supremasi rahmat Kristus, ingat. Jadi, Scotus itu tidak menyangkal universalitas dosa. Ya. Scotus tidak menyelesaikan problem dengan membuang universalitas dosa atau universalitas penebusan. Dia justru berusaha mempertahankan keduanya dan menunjukkan bagaimana keduanya dapat
direkonsiliasikan dengan Maria Immaculata, Immaculate Conception. Dan ini sangat penting secara metodologis ya. Scotus tidak berkata bahwa Roma bab 5 salah untuk Maria. Dia bertanya, bagaimana keturunan Adam yang secara natural berada dalam tatanan yang membutuhkan penebusan dapat menerima buah penebusan sedemikian sempurna sehingga dia dipertahankan dari noda itu sejak awal. Ya, jawabannya melalui Kristus, ya. Karena itu dogma tahun 1854 sendiri kemudian memakai formula yang secara substantif itu skotistik. Jadi formulanya sangat-sangat skotistik. Maria dipreservasi dari noda dosa asal in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race. Kristus tidak ditambahkan sesudah Maria. Kristus terdapat di dalam struktur dogma itu sendiri. Ya. Nah, keterlambatan dogma tidak membuktikan kepalsuannya ya. Deki juga menekankan bahwa dogma baru didefinisikan 1854 dan bahwa sejumlah teolog besar sebelumnya menolaknya. Oke, ya. Kunka sendiri, Jerzy Kunka juga tidak menyembunyikan sejarah tersebut seperti biasa. Orang Katolik tidak sembunyikan sejarah. Dia menyebut Anselmus, Bernardus, dan Thomas sebagai penolak Immaculata dalam konteks kesulitan mengharmoniskannya dengan universalitas dosa dan penebusan. Kemudian menjelaskan bahwa gagasan preservasi berkembang dalam tradisi Fransiskan dan memperoleh formulasi yang semakin matang. Nah, secara lebih rinci, Anselmus itu berpendapat bahwa semua manusia, termasuk Maria, dikandung dalam dosa sehingga Immaculata dianggap mereduksi universalitas kebutuhan akan penebusan Kristus. Sah. Bernardus dari Clairvaux menolak Immaculata karena menganggapnya sebagai inovasi teologis yang tidak didukung oleh tradisi dan dapat merongrong fungsi universal Kristus sebagai penebus. Sementara itu Thomas Aquinas menolak konsep Maria tanpa dosa asal karena menurut dia, kalau Maria tidak pernah dijamah dosa asal, maka dia tidak akan membutuhkan penebusan Kristus dan hal itu akan bertentangan dengan universalisme penebusan. Ingat, kasusnya ada pada universalisme penebusan dan kita sudah lihat tadi kan. Ketiganya menyoroti relasi antara Immaculata, dosa asal, dan universalitas penebusan sebagai problem mendasar yang baru memperoleh pemecahan melalui distingsi dan kerangka argumentasi yang dikembangkan oleh Scotus dan para penerusnya. Tetapi justru data ini menunjukkan development, bukan otomatis invention. Ya, ada problem teologis, ada posisi-posisi yang bersaing, ada distingsi baru, Scotus menawarkan solusi. Solusi itu secara bertahap diterima. Akhirnya gereja mendefinisikannya. Jadi fakta bahwa Aquinas menolak bukan argumen bahwa perkembangan selanjutnya tidak mungkin benar. Apalagi pendeta kita yang terhormat Deki Gadas sendiri sudah mengakui bahwa Scotus memecahkan problem Aquinas. Kalau premis yang membuat Aquinas keberatan telah dijawab, maka menyebut Aquinas sebagai saksi final terhadap posisi Scotus justru menjadi kurang meyakinkan. Bukan? Kesimpulannya, ya kritik Deki Gadas menyerang Scotus yang diperkecil, semacam miniatur Duns Scotus, itu yang ditendang. Ya. Jadi setelah teks Scotus kita tempatkan dalam keseluruhan visi teologinya, tampak bahwa kritik Deki terlalu menyederhanakan objek yang dikritik. Mariologi Scotus tidak terdiri dari satu kalimat. Allah bisa, pantas, maka pasti terjadi. Argumen Scotus, Mariologi Scotus itu berdiri di atas struktur yang jauh lebih luas. Ada 10 poin. 1. Allah adalah cinta yang bebas. 2. Kristus adalah pusat rencana kekal Allah. 3. Inkarnasi adalah summum opus Dei, bukan reaksi darurat terhadap dosa. 4. Seluruh ciptaan memiliki orientasi kristologis. 5. Maria dipredestinasikan dalam hubungan unik dengan inkarnasi. 6.
Kristus adalah mediator paling sempurna. 7. Mediasi sempurna dapat bersifat preservatif, bukan hanya liberatif. 8. Karena itu, Maria tetap sepenuhnya membutuhkan Kristus. 9. Privilege Maria merupakan buah jasa Kristus, bukan pengecualian terhadapnya. 10. Immaculata dengan demikian, ergo, tidak mengurangi universalitas penebusan, tetapi merupakan bentuk penerapannya yang paling radikal. Atas dasar itu, beberapa keberatan Deki bisa dinilai secara lebih tepat. Keberatan bahwa possibility is not actuality benar, tetapi tidak memadai. Karena Scotus tidak berhenti pada kemungkinan metafisis. Keberatan bahwa Lukas 1:47 tidak menyebut preventive redemption secara eksplisit salah di level. Karena ayat tersebut menyediakan datum soteriologis, data tentang soteriologis, sementara Scotus memberikan elaborasi sistematis. Datum dan data itu beda. Data itu jamak, datum itu tunggal. Ya, jadi Lukas 1:47 itu datum soteriologis, sementara Scotus memberikan elaborasi sistematis. Keberatan bahwa tidak ada presiden biblikal bagi preservasi justru dilemahkan oleh contoh-contoh preventif yang pendeta Deki sendiri kemukakan. Keberatan dari Abraham dan Daud mengkritik entailment yang tidak pernah dibuat oleh Scotus. Dan keberatan infinite regress itu lahir dari konsep transmisi dosa yang tidak merupakan struktur argumen Scotus. So, my friends, pemenangnya adalah kritik reformat belum menunjukkan kontradiksi internal dalam Mariologi Scotus. Bahkan kritik tersebut secara tidak langsung memberikan konsesi, persetujuan yang sangat penting. Ya, penebusan preventif itu koheren, Kristus tetap juru selamat universal, dan tindakan preventif Allah bukan konsep asing dalam kitab suci. Good job. Sesudah semua itu, perdebatan yang benar bukan lagi apakah Scotus berhasil menghindari kontradiksi. Pada level tersebut, bahkan Dekingadas sudah mengakui bahwa Scotus berhasil. Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah, oke, sing-singkan lengan baju. Apakah keseluruhan ekonomi wahyu, primasi Kristus, predestinasi, inkarnasi, kedudukan unik Maria, tradisi iman gereja, dan perkembangan doktrin memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan bahwa Allah sungguh menerapkan penebusan Kristus kepada Maria dalam modus preservatif? Itulah medan akademik yang sebenarnya. Dan di medan itu, Duns Scotus jauh lebih sulit dikalahkan daripada versi 3 baris. Potuit, decuit, fecit yang selama lebih dari 1 jam dipukul oleh Dekingadas. Dan catatan akhir, katekese ini hanya tanggapan terhadap keberatan Protestan. Ya. Sementara dogma sudah final dan sudah benar. Kebenarannya tidak tergantung dari persetujuan sistem teologi manapun. Ya, jadi Maria Immaculata dikandung tanpa noda dosa itu benar secara iman Katolik. Titik. God bless you all, dan jangan lupa minum kopi pagi ya. Maksudnya saya.